Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, dan salam sehat buat kita semua. Kembali pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai update COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data terkini dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada 27 Juli 2020, terdapat penambahan jumlah kasus positif sebanyak 473 kasus, yang terdiri dari 240 kasus dari tanggal 26 Juli 2020 dan 233 kasus dari tanggal 25 Juli 2020. Adapun jumlah kasus kumulatif terkonfirmasi positif di wilayah DKI Jakarta sampai dengan saat ini berjumlah total 19.474 kasus. Dari jumlah tersebut, 11.997 orang dinyatakan telah sembuh, sementara 782 orang meninggal dunia. Sampai dengan hari ini kami laporkan, terdapat 1.702 pasien yang masih menjalani perawatan di rumah sakit, dan 4.993 orang melakukan isolasi mandiri. Ini termasuk jumlah pasien di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Untuk suspek yang masih menjalani isolasi mandiri ada sebanyak 1.472 orang, sedangkan suspek yang masih menjalani isolasi di rumah sakit terdapat sebanyak 1.563 orang, dan yang meninggal sebanyak 2.226 orang. Saat ini 314 pasien berstatus probable. Untuk pelaku perjalanan yang masih menjalani isolasi mandiri, ada sebanyak 38 orang. Untuk kontak erat kasus confirm atau probable yang saat ini masih menjalani isolasi mandiri, terdapat sebanyak 9.452 orang. Informasi berikutnya kami sampaikan mengenai pemeriksaan PCR. Secara kumulatif, pemeriksaan PCR sampai dengan 26 Juli sebanyak 524.019 sampel. Pada 26 Juli 2020 dilakukan tes PCR terhadap 3.250 orang. 2.954 orang diantaranya dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus baru. Dengan hasilnya 240 positif dan 2.714 negatif. Selain itu, untuk rapid test, total telah sebanyak 296.072 orang yang telah menjalani rapid test. Dengan persentase reaktif COVID-19 sebesar 3,5%. Rinciannya adalah 10.442 orang dinyatakan reaktif COVID-19 dan 285.630 orang dinyatakan non-reaktif. Untuk kasus reaktif akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab secara PCR, dan apabila hasilnya positif akan dilakukan rujukan ke Wisma Atlet atau ke rumah sakit rujukan COVID, atau bisa juga melakukan isolasi secara mandiri di rumah. Informasi berikutnya adalah mengenai kepatuhan dalam masa PSBB transisi. Dalam masa PSBB transisi, masyarakat tetap terus dihimbau untuk terus melakukan protokol 3M melawan COVID, yaitu memakai masker dengan benar, menjaga jarak aman antara 1-2 meter, serta mencuci tangan sesering mungkin. Penerapan 3M berdampak sangat besar terhadap penurunan resiko tertular. Dengan rajin mencuci tangan pakai sabun, resiko tertular akan turun menjadi 35%. Dengan pakai masker biasa, resiko tertular turun 45%. Dengan pakai masker bedah, resiko tertular akan turun menjadi 70%. Sementara dengan selalu menjaga jarak minimal 1 meter, resiko tertular akan turun hingga 85%. Selain itu, juga tetap menjaga protokol PSBB transisi dengan menjaga kapasitas ruangan sebanyak 50% dari kapasitas ruangan yang sebenarnya. Tetap berada di rumah, keluar rumah jika benar-benar penting, dan pastikan kita semua ketika keluar rumah dalam kondisi sehat.
Jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tetap melakukan pengawasan ketaatan di berbagai tatanan seperti mal, objek wisata, dan juga pasar. COVID-19 masih ada di sekitar kita. Maka kita perlu terus waspada dengan saling mengingatkan kepada keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk tetap melakukan protokol 3M melawan COVID. Informasi berikutnya adalah mengenai giat pengawasan protokol kesehatan oleh Satpol PP. Dalam rangka memastikan pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 oleh masyarakat, Pemprov DKI Jakarta melalui Satpol PP Provinsi DKI Jakarta secara aktif melakukan pengawasan hingga penegakan aturan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, yaitu pada tempat atau fasilitas umum, pada kegiatan-kegiatan sosial budaya, dan pelanggaran perseorangan tidak memakai masker. Pada 26 Juli 2020, Satpol PP DKI Jakarta telah memberikan 10 sanksi teguran tertulis di tempat atau fasilitas umum. Serta bagi pelanggaran yang tidak memakai masker oleh perseorangan akan diberlakukan sanksi kerja sosial telah diberikan kepada 1.125 orang dan sanksi denda berupa uang tunai kepada 107 orang. Sementara hasil rekap sejak 5 Juni 2020 hingga 26 Juli 2020, terdapat total 427 sanksi teguran tertulis, 4.391 sanksi denda, 26 sanksi penyegelan, 39.769 sanksi kerja sosial. Nilai denda yang masuk dari perseorangan berjumlah 692.160.000. Tempat atau fasilitas umum sejumlah 268.850.000 dan kegiatan sosial budaya berjumlah 171.500.000. Total denda uang tunai yang akan disetorkan melalui kas daerah sejumlah 1.132.510.000. Informasi yang terakhir adalah mengenai kolaborasi tangani COVID-19. Pemprov DKI Jakarta masih membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesamanya yang terdampak COVID-19. Ada satu program yang digagas oleh Pemprov DKI, yaitu KSBB atau Kolaborasi Sosial Berskala Besar. Melalui program KSBB, masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan pangan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai. Informasi lengkap seputar KSBB dapat diakses melalui situs corona.jakarta.go.id/kolaborasi. Demikianlah informasi update COVID-19 pada hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.